Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, para mitra Trainingnет di seluruh dunia, baik yang menyaksikan melalui Zoom ya, yang sudah tergabung di Zoom kita, ataupun yang menyaksikan secara live streaming ya, ada live streaming. Selamat siang semuanya, kembali bersama saya di sini. Alhamdulillah ya, saya pakai masker, mungkin saya akan coba buka dulu sebentar ya. Jadi alhamdulillah saat ini kita bisa menemani kawan-kawan semua, kawan-kawan Trainingnет, kawan-kawan PayTrain tentunya di seluruh dunia. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, tiba-tiba kenapa muncul dengan seragam putih-putih. Nah, ya karena ini namanya juga program acara terbaru, yaitu Klinik Trainingnет. Ya, di mana teman-teman nanti bisa mengikuti pembahasan-pembahasan ya, pembahasan seputar Trainingntet, dari mulai nanti ada pembahasan produk, kemudian fitur dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga nanti di akhir acara gitu ya, atau menjelang sesi nanti bisa ada kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk rekan saya yang saat ini siang ini menemani saya di sini, yaitu saudari Mareta Friska Pradina. Silahkan Rere, atau dipanggil Rere ya. Jadi ya, panggilannya Rere. Silahkan Rere untuk mengenalkan diri. Ya, halo sahabat Trainingntet baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Betul tentunya sekali, Pak Habib. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk seluruh mitra-mitra Trainingntet di seluruh dunia. Oke, jadi kita ini sudah memakai kostum putih-putih ya. Betul, putih-putih sesuai dengan temanya, bahwa ini adalah klinik Trainingntet. Di mana orang biasanya kalau untuk mendatangi klinik itu kan biasanya ini ya, pertama mau konsultasi. Betul. Gitu ya. Konsultasi, kemudian dia pengen mengetahui atau mungkin ada keluhan. Nah, tapi keluhan di sini kita sudah sediakan ya, dalam arti untuk keluhan di luar ini silakan teman-teman bisa menghubungi layanan live chat. Tapi dalam acara ini nanti teman-teman kita semua bisa berinteraksi tentunya sesuai dengan tema yang kita kita bawakan ya, di setiap episodenya. Betul. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai virtual office. Jadi insya Allah nanti ya ke depan, jadi di acara klinik-klinik Trainingntet ini nanti insya Allah akan kita hadirkan gitu ya para narasumber gitu ya yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Betul sekali. Nanti bisa kita bisa membahas mengenai fitur gitu ya. Nah, nanti fitur kan banyak sekarang nih ya. Ya, ada fitur Tikon, kemudian ada di virtual office, kemudian nanti juga ada produk-produk gitu ya, yang tentunya nanti akan sama-sama kita bedah, sama-sama kita bahas dalam acara klinik Trainingntet. Jadi kalau ada dari teman-teman juga yang saya mau konsultasi nih gitu ya, saya mau konsultasi, saya mau menanyakan seputar tentunya yang sesuai dengan pokok bahasan, ya silahkan nanti bisa langsung ditanyakan ya. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan, Re, mungkin kita akan coba cek dulu gitu ya, sapa dulu kawan-kawan yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom gitu ya. Teman-teman nanti minta tolong untuk namanya di rename ya, ada nama kemudian nama kotaknya. Ya, nama kemudian kotaknya. Misalnya Habibi Bandung atau Hasan Jakarta. Nah, nanti teman-teman mohon untuk disesuaikan ya penamaannya supaya nanti kita bisa sapa teman-teman gampang. Misalkan Rifai dari Medan, misalnya seperti itu ya. Jadi ini sudah banyak juga teman-teman yang berkontribusi atau hadir di acara kita kali ini. Ya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti acara kita ini berjalan lancar dan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya tentunya ya. Oke, langsung saja Re, langsung saja kita ke pokok bahasan ya, di mana saat ini kita akan membahas mengenai virtual office ya, virtual office. Nah, kawan-kawan ya, perlu saya sampaikan bahwa saat ini berbeda ya antara virtual office yang sebelumnya dengan virtual office yang ada saat ini. Perbedaannya di mana? Pertama ya, dulu saya mungkin harus cerita dulu bahwa untuk login itu ya, antara login di apps-nya PayTrain sama di virtual office itu sama.
Betul. Nah, sekarang itu berbeda. Jadi, untuk login di aplikasi Paytrend, kemudian login di Virtual Office itu berbeda. Karena kita pun saat ini secara institusi atau secara perusahaan itu sudah berbeda. Untuk Paytrend, nah itu di bawah naungan PT Veritas Sentosa Internasional. Kemudian untuk sisi direct selling-nya itu di bawah Treninet Sentosa Internasional. Sehingga secara sistem pun kita sudah mulai membedakan antara login ke apps-nya Paytrend sama ke Virtual Office itu berbeda. Kalau login ke aplikasi Paytrend, itu artinya teman-teman itu login ke akun uang elektroniknya teman-teman semua. Ya, kalau dulu sama kan antara login ke Virtual Office sama login ke aplikasi. Nah, saat ini tuh berbeda. Jadi, kalau teman-teman mau login ke Virtual Office, maka saat ini tuh menggunakan ID. Betul ya? Betul. Menggunakan ID, kemudian menggunakan password. Nah, kalau login ke aplikasi Paytrend itu kan hanya menggunakan nomor handphone sama PIN. Betul. Ya, 6 digit. Jadi itu berbeda. Nah, biasanya nih masih ada teman-teman yang belum paham atau mungkin juga karena misalnya baru aktif lagi, kemudian belum punya password. Nah, belum punya password ini artinya password untuk login ke Virtual Office ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk login ke Virtual Office itu saat ini menggunakan ID, kemudian menggunakan password. Password itu apa sih? Nah, teman-teman kalau lihat di layar, di situ ada tampilan, nah contohnya seperti ini ya, silakan masukkan ID Mitra. Nah, ID Mitra itu ada yang depannya TN, kalau zaman dulu ada VV gitu ya, kemudian ada DX, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada kombinasi dua huruf, sama sisanya itu 7 digit angka. Nah, password ini adalah password yang memang untuk login ke Virtual Office. Kemudian, Mbak, gimana caranya? Saya ini mitra lama nih. Betul. Saya ini mitra lama. Terakhir login misalnya anggaplah 2017 gitu ya, atau 2019 awal. Nah, itu gimana caranya? Pasti kan nggak bisa masuk ke VO ya? Betul. Tuh, karena sebelumnya itu belum melakukan pengkinian data, mungkin dan lain sebagainya. Nah, dan setelah melakukan pengkinian data, Pak Habib, untuk mitra lama yang sudah lama tidak login, kemudian ingin login kembali ke Virtual Office, setelah melakukan pengkinian data, di halaman login di bagian bawah, di sini ada mitra bisnis yang belum memiliki password. Nah, ini nanti tinggal diklik saja. Nanti kita akan ada pertanyaan semacam security question beberapa pertanyaan yang akan disinkronkan dengan data lama mitra kita. Kemudian kalau misalnya sinkron, nanti akan create password baru untuk login ke Virtual Office. Begitu. Ya, jadi itu caranya ya. Jadi teman-teman pada saat ada mitra yang lamanya baru aktif lagi, nah maka silahkan arahkan untuk login ke Virtual Office itu adalah loginnya seperti ini tampilannya. Tapi sebaiknya ketika ada mitra yang mau aktif lagi gitu ya, yang udah lama nih pasif kemudian mau aktif lagi, silakan untuk diselesaikan dulu akses atau bisa dulu akses ke aplikasi Paytrend 517 gitu ya. Silakan teman-teman nanti bisa menghubungi layanan live chat sehingga nanti di sana bisa dibantu. Nah, pada saat sudah bisa, nanti kan di sini untuk create password ke Virtual Office itu harus seperti apa sih? Tinggal klik saja di situ kan. Anda belum punya password. Nah, mitra bisnis yang belum punya password itu tinggal klik di sini aja. Nah, ada tulisannya di sana yang Anda mitra bisnis belum punya password. Nah, klik di sini. Silahkan tinggal klik di sana. Ya, nanti di sana tuh akan ada semacam pertanyaan keamanan dan lain sebagainya gitu ya, atau konfirmasi ya, diminta memasukkan PIN di aplikasi 517-nya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pertama yang harus diingat adalah login ke Virtual Office itu berbeda dengan login ke aplikasi Paytrend, di mana login ke aplikasi Paytrend itu menggunakan nomor handphone sebagai ID-nya dan juga PIN. Sedangkan untuk login ke Virtual Office itu menggunakan ID mitra, kemudian juga password ya. Bagi mitra yang dulunya itu tidak aktif kemudian mau aktif lagi, belum punya password di Virtual Office, itu silakan tinggal klik saja belum punya password atau forgot password juga bisa. Seperti itu. Coba ya, Re, sekarang kita masuk ya.
kita akan coba masuk ke halaman virtual office ya. Di mana di halaman virtual office ini kita juga ada beberapa tampilan yang baru gitu ya. Di mana setelah kemarin tanggal 7 Juli kita ada melakukan update di virtual office gitu ya. Tentunya update ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman semua dalam menggunakan virtual office. Di mana di sana kita sederhanakan dari sisi menu-menunya. Kemudian ada tampilan-tampilan juga yang lebih informatif dari sebelumnya. Ya, terutama di sisi struktur menunya ya Pak Habib. Jadi kita, jadi karena virtual office ini fiturnya semakin banyak, tentunya untuk memudahkan mitra bisnis untuk memanage bisnisnya. Jadi kita kelompokkan struktur menunya dibuat lebih mudah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita akan menambahkan fitur yang memudahkan untuk mitra semua. Jadi kita coba buka ya Pak Habib langsung ya. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan bagaimana tampilan di virtual office. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal memasukkan kode captcha-nya aja untuk bisa masuk ke virtual office. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kita nanti akan coba jelaskan tampilan awal di sistem virtual office yang baru ini. Rere mungkin bisa menjelaskan untuk tampilan di menu home yang saat ini ada. Ya, kebetulan banget ya Pak Habib. Jadi di menu home ini kita ada tampilan baru. Jadi ini insya Allah akan live dalam waktu dekat untuk status kemitraan. Jadi di mitra yang lama atau yang sebelumnya itu kan status itu selain MBP dan MBS itu ada yang lainnya ya Pak Habib. Jadi untuk memudahkan mitra bisnis kita yang lama, ini kita sudah tambahkan di menu home ini. Nah, jadi ini kita sudah cantumkan di sini skor mitra saat ini, gitu, agar mitra mudah dan tahu progres skornya itu sudah sampai mana untuk mencapai status selanjutnya, seperti itu. Nah, lalu selain informasi skor, di sini kita ada direct ke menu history score. Jadi ketika kita ingin melihat skor ini didapatkan dari pembelanjaan atau RO mana gitu, itu bisa langsung klik lihat history score di sini. Nah, kemudian di sini ada progress bar. Nah, di sini terdapat status mitra dan skor yang harus dicapai, Pak Habib, seperti itu. Nah, jadi di sini sudah lengkap jika ingin mencapai status MBP, itu skor yang harus dicapai itu berapa. Nah, kemudian di paling bawah di sini ada status kita akan mengetahui status kemitraan kita itu sudah sampai di tahap mana, gitu. Nah, ini contohnya status yang belum tercapai ini MBS, jadi belum dicentang, gitu. Jadi status yang kebetulan saat ini login adalah contohnya status MBP, seperti itu. Nah, kemudian di menu home ini adalah beberapa fitur yang akan menampilkan beberapa fitur yang berkaitan dengan placement. Ya, dengan placement dan pengkinian data atau profile, seperti itu. Nah, lanjut, selain menu home, ini sekarang lebih simpel ya Pak Habib. Sebetulnya sebelumnya ini ada banyak fitur yang berada di luar main menu. Sekarang sudah kita tampilannya sudah lebih simpel. Nah, kemudian di sini ada data profile. Nah, data profile di sini di dalamnya terdapat beberapa informasi dasar mitra PayTrend. Nah, ada tambahan lagi Pak Habib. Selain data mitra PayTrend, di sini juga mitra yang statusnya stokis, ini informasinya kita simpan di menu ini. Jadi kedepannya untuk alamat stokis itu bisa berbeda dengan alamat yang terdaftar di profil mitra, seperti itu. Jadi kalau misalnya tempat tinggal atau domisili kita misalnya di Bandung, kemudian dia akan buka stokisnya mungkin di beda wilayah, itu bisa diedit ya. Nah, kemudian selain di menu data profile, kita juga di sini ada linkage. Kebetulan saat ini linkage kita baru dengan Paytran 517 atau Imani ya. Nah, yang akan kita kerjakan saat ini
ini bocoran juga nih Pak Habib. Kedepannya kita akan ada beberapa linkage dengan afiliasi PayTrend. Jadi nggak cuma dengan PayTrend 517, nanti juga ada peluang besar lagi ke depan agar akun DS ini bisa di-linkage dengan afiliasi PayTrend yang lain. Contohnya dengan Tamasya. Jadi nanti bagaimana penjualan atau misalnya promosi di Tamasya itu benefitnya bisa nyambung ke akun DS kita, seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan tambahkan beberapa linkage lagi. Dan kalau misalnya suatu saat akun DS-nya itu ingin di-unlink dengan afiliasi tersebut, itu bisa. Gitu. Nah, ngingetin juga ya kepada kawan-kawan yang mungkin saat ini belum melakukan linkage ya, atau belum menyambungkan antara akun direct selling-nya atau akun TrendingNet-nya dengan akun PayTrend-nya, segera lakukan proses linkage gitu ya, agar apa? Agar nanti itu akun di TrendingNet-nya itu sudah terkoneksi atau terkait dengan akun di direct selling-nya, seperti itu. Akun di direct selling-nya dengan akun di uang elektroniknya atau di PayTrend-nya. Nah, bagi kalau teman-teman yang sudah aktif mungkin sudah mengetahui gitu informasi ini ya. Tapi kan saat ini banyak juga nih teman-teman mitra yang dulunya tidak aktif sekarang memulai aktif lagi. Nah, jadi teman-teman silakan jangan lupa untuk mengingatkan kepada komunitasnya bahwa untuk yang bagi mereka-mereka yang belum melakukan linkage, ini segera untuk melakukan proses linkage. Caranya silahkan login ke Virtual Office, kemudian di sana klik menu profile. Klik menu profile, nah di sana itu ada linkage. Nah, silahkan nanti teman-teman tinggal klik menu tersebut, nanti akan ada arahan di sana. Jadi linkage ini salah satu fungsinya adalah pada saat kita berbelanja, maka sudah bisa tuh melakukan pembayaran melalui TrendingNet melalui aplikasi PayTrend. Ya, jadi nanti bisa langsung mengurangi saldo yang ada di aplikasi PayTrend. Jadi pastikan bahwa akun TrendingNet Anda sudah linkage atau sudah terafiliasi dengan akun uang elektronik. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman kadang suka lupa tuh misalnya untuk melengkapi data profile. Ya, untuk melengkapi data profile. Coba dibuka kembali. Baik. Nah, di profile ini kan teman-teman itu bisa melengkapi ya, karena ada menu edit juga kan ya. Ada. Nah, di sana itu bisa melakukan perubahan ya, misalnya kecuali nama ya, nama, kemudian identitas dan lain sebagainya. Misalnya yang bisa diedit di sana apa aja, Jadi selain yang berhubungan dengan KYC ya, KYC Pak Habibie, ya, betul. Jadi di sini ada buku alamat. Buku alamat ini di sini ada alamat KTP, domisili dan alamat bekerja. Jadi ini nanti akan berhubungan juga dengan repeat order. Kalau misalnya mau kirim barang, kirim produk itu mau ke alamat mana? Ya. Kemudian juga kan selain itu, kalau misalnya kita mau kirim hadiah gitu ya, mau kirim hadiah dan sebagainya kan kita nggak kesulitan untuk melakukan pengecekan di sana. Nah, kecuali tadi ya informasi-informasi yang berhubungan dengan KYC atau KTP itu tidak bisa diubah karena kita sudah terhubung langsung atau terkoneksi langsung dengan sistem Dukcapil, sehingga pada saat teman-teman memasukkan NIK ya, nomor induk kependudukan, itu datanya udah otomatis terkoneksi sesuai yang tercatat di Dukcapil. Itu. Nah, kemudian untuk alamat ini, nah ini kan alamat ini bisa dilengkapi, ada alamat domisili, kemudian nomor rekening dan lain sebagainya. Nah, itu pokoknya tinggal scroll aja ke bawah, mana yang masih kosong silahkan untuk diisi gitu ya. Jadi ada informasi pekerjaan dan lain sebagainya ya. Kemudian ahli waris dan lain-lain. Nah, itu teman-teman silahkan untuk dilengkapi ya. Silahkan untuk dilengkapi. Kadang mungkin teman-teman kan yang penting saya udah bisa login, kemudian lupa aja untuk melengkapi itu. Jadi itu akan sangat membantu untuk kelancaran di bisnisnya teman-teman gitu ya. Kalau alamatnya lengkap dan sebagainya, kita pun kalau ada keperluan itu mudah gitu ya, mudah untuk menghubungi kawan-kawan semua. Nah, itu tadi ya ada menu home, kemudian udah masuk ke tadi ada profile ya. Kemudian saya sedikit ulas lagi, tadi di menu home itu kita nanti akan bisa melihat status kemitraan kita, udah sampai mana sih skor yang kita skor yang kita kumpulkan tuh udah sampai mana gitu kan. Di sana kan nanti ada tuh istilahnya tuh kayak pit stopnya gitu ya, atau pemberhentiannya ketika saya MBL, kemudian MBP,
Kemudian di situ ada MBPS, MBPG dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nanti udah mulai bisa kelihatan gitu ya. Nah, itu tadi mengenai menu home, kemudian menu profile. Tuh, kalau dulu ini kan ada silver, gold, Betul, seperti itu ya mungkin, Pak Habib. Ya, kan teman-teman kalau lihat di ini ya, kalau lihat di LJS gitu ya, waktu pas beberapa minggu yang lalu lah, ya kita keluarin satu fitur bahwa kalau sudah mencapai skor sekian gitu ya, maka cabangnya itu terbuka sekian gitu. Nah, teman-teman nanti mungkin kalau teman-teman yang lama udah paham kali ya gitu ya. Jadi tapi status kemitraan kita itu tetap 3 ya. Ada MDR, tetap. MBP, kemudian MBS. Itu yang kemarin kita luncurkan itu pada saat mencapai skor tertentu itu hanya cabangnya saja. Sedangkan untuk status kemitraannya tetap MBP. Jadi hanya tetap MDR, MBP sama MBS. Itu. Oke ya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang memang ada pertanyaan seputar VO ini, nanti akan kita bacakan dan nanti akan kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah menu stokis, tapi ini khusus untuk mitra yang terdaftar sebagai stokis. Jadi kalau misalnya stokis, mitra non stokis, menu stokis ini disable, tidak ada seperti itu. Untuk menu stokis sebetulnya cuma ada 3 menu, Pak Habib. Di sini ada untuk top up rolling stock. Top up rolling stock. Itu belum jalan ya di sana ya? Ya, saya belum klik. Oke, kita klik terlebih dahulu. Bisa di itu dulu Pak Habib. Oke, ya silakan disesuaikan dulu. Jadi teman-teman mengingatkan ya. Jadi tadi ada satu fitur lagi ya. Maksudnya di menu home itu jangan sampai lupa untuk melakukan konfirmasi pembinaan. Ya, di sana itu ada satu menu yang isinya itu adalah mengkonfirmasi bahwa kita telah melakukan pembinaan di periode minggu ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk melakukan konfirmasi ya. Di menu di home tadi ada mengenai konfirmasi bahwa saya sudah melakukan pembinaan. Ya, karena itu akan berpengaruh terhadap perhitungan komisi, karena itu menjadi salah satu syarat mendapatkan komisi atau bonus di minggu berikutnya ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi konfirmasi pembinaan. Ya, kemudian setelah tadi di menu home dan menu profile, kita sekarang akan menuju ke menu yang khusus untuk teman-teman yang sudah terdaftar menjadi stokis gitu ya. Sebentar lagi Rere akan memperlihatkan bagaimana menu yang dimiliki oleh teman-teman yang terdaftar sebagai stokisnya Trainineo gitu. Oke, ini teman-teman sudah banyak sekali yang tergabung. Silakan teman-teman nanti bisa menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan seputar virtual office tentunya, yang insya Allah nanti akan kita sampaikan pembahasannya di sini. Ya, kalau sebelumnya mungkin teman-teman melihat menu di virtual office itu banyak gitu ya. Nah, saat ini sudah kita simpelkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing, sehingga nanti tidak teman-teman tidak pusing gitu ya dengan melihat menu yang begitu banyak. Nah, gitu. Kemudian juga tadi kan kita sudah bahas nih beberapa hal yang kadang kita tuh lupa gitu ya, kayak tadi melengkapi profile, kemudian melakukan konfirmasi pembinaan. Nah, itu jangan sampai lupa, seminggu sekali buka virtual office-nya. Ya, buka virtual office-nya, kemudian di sana kita bisa melakukan konfirmasi mengenai pembinaan. Kemudian kalau yang belum melakukan melengkapi data-data di virtual office-nya, silahkan untuk melengkapi data-data profilnya ya. Melengkapi data profilnya, jangan sampai belum dilengkapi, karena itu akan memudahkan kita pada saat nanti kita misalnya melakukan konfirmasi dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan data profil di VO itu sudah terisi tentunya dengan data-data yang valid ya. Jangan sampai melakukan pengisian dengan data-data yang kurang valid gitu ya, sehingga nanti akan merugikan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, ini tampilannya untuk stokis. Jadi di sini tuh ada tiga menu ya di stokis itu, yaitu top up, history top up,
dan daftar pembelian. Silakan Rere. Betul, yang pertama di sini ada menu top up. Top up ini di sini fungsinya untuk melakukan top up rolling stock atau top up produk ya Pak Habib. Jadi untuk mitra stokis seluruh Indonesia, jadi nanti kalau misalnya mau top up, diklik saja menu ini, kemudian nanti menu akan mengarahkan sampai ke tahap pembayaran. Kemudian ya, ini mungkin nanti sekilas karena ini nanti akan kita bahas ininya di dengan teman-teman di stokis. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman yang non stokis. Kemudian selanjutnya di sini ada history top up. Nah, history top up ini untuk mutasi top up yang telah dilakukan oleh stokis ya, kurang lebih seperti semacam mutasi. Kemudian satu lagi terkait stokis adalah daftar pembelian. Jadi kalau misalnya ada mitra yang melakukan pembelian ke stokis, nah itu nanti ada di sini. Jadi stokis bisa lihat siapa saja sih yang beli ke toko saya, itu bisa dilihat di sini. Seperti itu. Nah itu menu khusus menu-menu yang ada di stokis ya. Kemudian di bawahnya itu ada diagram ya. Coba klik diagram. Nah itu untuk stokis nanti kita akan perdalam lagi khusus dengan teman-teman di stokis. Nah ini ada menu diagram. Nah, diagram ini ya, diagram LJS dan sebagainya. Ini adalah menu-menu terkait dengan penggambaran atau diagram komunitas kita ya. Contoh coba dibuka sub menunya. Nah, ini adalah diagram LJS. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya. Nah, ini tampilan diagramnya. Coba digeser lagi ke atas, selagi ke atas. Nah itu ada keterangannya, di mana kalau garis putus-putus merah itu adalah garis kuadran mitra bisnis. Kemudian kalau yang warnanya abu, kemudian putih itu cabangnya yang masih bisa dikembangkan, yang belum terisi ya. Yang belum terisi. Oke, kawan-kawan semuanya ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan sebelumnya ya, kita mungkin akan rehat dulu sejenak. Kawan-kawan jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Klinik Traninet. Hai cewek, mau berangkat ya? Bareng yuk. Ya ampun, itu kenapa polusi udara tahu? Neng, ikut saya aja yuk. Mas Bona, motornya keren banget. Asapnya kok nggak mengepul, terus suaranya nggak bising, ramah lingkungan banget sih. Iya dong. Jadi mau ikut sama siapa nih? Mas Bona dong. Tapi kan tampang sama motor cakapan punya saya daripada Mas Bona. Denger ya, tampang hemat itu nggak cukup. Yang penting sehat dan ramah lingkungan. Yuk. Makanya pakai ini Mas, vitamin kendaraan. Keutamaan Viagra, ramah lingkungan, meningkatkan tenaga, menaikkan oktan, meringankan kerja mesin. Oh, jadi itu rahasianya Mas Bona. Iya. Viagra, vitamin kendaraan. Iya, kalau ini vitamin kendaraan. Kalau kamu dan buat aku. Vitamin for all. Bang, bikin kopi dong. Oke. Gak usah deh, bisa ngeraciknya pasti.
Kopi apaan tuh, Ma? Ini dong, ini pasti enak. Yakin Papa nggak mau coba? Papa cobain. Pasti rasanya. Rasanya apa, Pak? Enak. Kopi apa ini? Ya iyalah, Pak. Ini kopi fokus, Pak, terbuat dari biji kopi Robusta sama Arabica. Dan ini sehat juga loh, Pak, karena terbuat dari biji kopi pilihan dan organik. Lebih enak dan simpel kan, Pak? Iya, enak-enak. Malah bikin presentasi juga. Ya iya dong, Pak, karena enak itu kan gak harus merubah rasa. Ganti kopi ya, Pak? Iya deh, ganti sama kopi fokus ya. Tapi selain tetap Mama aja yang lebih tahu selera Papa. Papa bisa aja deh. Vitamin for all. Ya, pemirsa Pahitren TV atau teman-teman di Zoom yang saat ini masih bergabung bersama kita ya. Kembali lagi bersama saya dan Rere di sini melanjutkan pembahasan mengenai bedah virtual office gitu ya. Bedah virtual office. Jadi, teman-teman untuk menunjang kelancaran bisnis kita ya tentunya kita juga harus disupport dengan dengan virtual office yang sangat memudahkan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah di saat ini kita sudah membuat virtual office dengan tampilan yang lebih informatif dan juga tentunya lebih mudah untuk dipelajari atau dibaca. Tadi kita sudah sampaikan beberapa fitur atau menu ya sudah kita bahas. Tadi ada menu di awal, ada home tampilannya seperti apa, kemudian ada profile, kemudian tadi juga ada menu khusus untuk teman-teman yang terdaftar sebagai stokis, lalu ada juga tadi menu diagram. Nah, kita sudah masuk tadi ke menu diagram gitu ya. Kita sudah masuk ke menu diagram, nanti sebentar lagi kita akan tampilkan kembali di mana di menu diagram itu ada banyak sekali submenu yang tentunya kaitannya dengan diagram. Tadi kita sudah lihat bagaimana diagram LJS dari akun kita. Nah, di sana tadi sudah tergambar bagaimana gambar diagram LJS-nya seperti apa. Jadi di sini akan tergambar bagaimana bagaimana cabang kita, bagaimana cabang kita, kemudian bagaimana juga tadi cabang-cabang yang masih belum terisi dan sudah terisi. Jadi di sana tuh ada ada link atau ada gambaran bagaimana tentang diagram yang kita miliki. Kalau misalnya, contohnya saya ini sebagai MVP gitu ya, maka di sana itu cabang yang terbuka atau bisa dikembangkan itu adalah hanya cabang 1 dan cabang 32. Kemudian kalau misalnya saya di situ statusnya udah MBS, maka itu semua cabangnya sudah terbuka. Kemudian nih teman-teman, jadi misalnya saya masih belum familiar dengan diagram LJS. Nah, teman-teman juga bisa melihat diagram yang sebelum LJS-nya. Jadi teman-teman masih bisa melihat diagram yang sebelum LJS-nya. Jadi bisa di split gitu ya, dari tampilan LJS ke tampilan yang sebelum LJS. Jadi teman-teman kalau misalkan masih belum terbiasa dengan tampilan di sisi LJS-nya, bisa juga diklik tampilan. Nah, di situ ada keterangan lihat diagram binari. Nah, ini contohnya untuk akun dengan status kemitraannya itu adalah MBS gitu. Nah, kembali lagi ke diagram LJS. Nah, di sana juga ada keterangan ya, ada keterangan bagaimana kalau cabangnya itu hitam semua, maka itu adalah cabang yang sudah ada pemiliknya. Kemudian kalau yang di tengahnya itu hitam tapi di tengahnya masih putih, itu adalah cabang yang belum ada pemiliknya atau masih kosong gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah lanjut tadi ada LJS, kemudian di sana ada My Team. Yang langsung di-mentori langsung. Ya, My Team ini adalah bagi mereka-mereka atau kita bisa melihat siapa aja sih yang kita mentorin langsung. Gitu ya, siapa aja yang kita mentorin langsung gitu kan. Atau
ini misalnya kita sebut misalkan G1 saya atau generasi 1 saya itu siapa aja sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di My Team. Selain itu Pak Habib, di menu My Team ini, di sini kita bisa lihat status pengkinian data mitra langsung kita. Nah, kalau misalnya mitra kita belum pengkinian data, di sini statusnya belum melakukan. Jadi kita bisa bantu follow up untuk mitra langsung kita melakukan pengkinian data. Kita juga di sini informasikan untuk melakukan pengkinian data link yang harus diakses. Nah, ini pengkinian data ya bisa melalui link itu yang ada di sana, atau teman-teman misalnya, wah saya agak kesulitan tuh untuk mengakses via link tersebut, teman-teman bisa langsung saja membantu mitra-mitranya yang ingin aktif kembali atau yang belum melakukan pengkinian data untuk langsung menghubungi layanan live chat. Jadi melalui layanan live chat ini bisa dibantu juga nanti pengkinian data secara langsung oleh teman-teman di customer service. Nah, nanti teman-teman mitra itu tinggal menyiapkan saja dokumen-dokumen yang nanti akan kita verifikasi. Contohnya misalnya kartu identitas dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi ini, jadi teman-teman misalnya kalau, wah saya nih jaringannya udah lumayan besar, dan saya tuh pengen tahu sih si generasi saya atau yang atau yang saya mentori itu siapa saja dan mereka itu udah aktif apa belum ya gitu, atau udah aktif lagi apa enggak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Karena di sini tuh kita tampilkan ada ID, kemudian ada nama, kemudian ada nomor handphone, ada emailnya juga ya. Betul. Ya, ada nomor handphone, ada email. Jadi misalnya kita bisa lihat nih di tabel ini, teman-teman bisa lihat, oh ternyata di bawah jaringan saya atau di G1 saya ini masih banyak yang belum melakukan pengkinian data. Betul. Gitu. Artinya itu mitra-mitra di bawahnya itu ini sudah tidak aktif, ini udah lama banget gitu ya. Betul, Pak. Bisa aja kan mereka itu tidak terupdate informasi dan lain sebagainya. Nah, karena di situ ada nomor handphonenya juga gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa berhubungi tuh. Misalnya ini ada mitra kita nih di jaringan saya yang belum melakukan pengkinian data. Coba saya follow up, coba saya silaturahmi misalnya, atau coba saya sapa. Nah, itu gunanya tabel ini tuh adalah untuk seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi jaringan langsungnya tersebut gitu ya. Jadi dari sana kan ketika kita ada komunikasi lagi, mungkin siapa tahu mereka itu ada kendala, terputus informasi atau tidak mendapatkan informasi yang update. Nah, ini kita sebagai mentornya bisa membantu tuh untuk membantu mereka supaya aktif lagi atau membantu melakukan proses pengkinian data. Pengkinian data bisa dilakukan secara mandiri atau bisa dilakukan juga dengan menghubungi layanan live chat. Nanti kita akan dibantu sama teman-teman kita yang bertugas di live chat ya untuk melakukan pengkinian data gitu. Selain itu ini generasi 1, kemudian kita juga bisa melihat generasi 2 kita dengan cara mengklik ID mitra yang ada di sebelah kiri ini. Gitu. Jadi kita bisa melihat kedalaman generasinya. Coba misalnya jadi untuk ID mitra ini kita bisa klik ya yang ada di kolom pertama. Itu kita bisa nanti akan muncul klik, generasi 2. Betul, generasi 2-nya siapa. Nah, itu kita bisa cari tahu juga di sana gitu ya. Atau bisa langsung cari di kolom pencarian. Atau bisa di searching ya melalui kolom pencarian dengan memasukkan ID mitranya. Itu menu My Team. Kemudian di sini ada menu My Community. Nah, My Community atau mitra bisnis dalam gitu ya. Mitra bisnis dalam. Nah, ini kita bisa melihat siapa saja jaringan-jaringan yang memang ada di bawah kita ya. Semuanya ada di bawah kita. Betul. Nah, di sana ada keterangan ya yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna abu. Nah, ada keterangan di sana, warna biru pada ID mitra berarti turunan langsung atau generasi bisnis. Sedangkan warna abu pada ID mitra berarti turunan bukan langsung atau bukan generasi bisnis kita gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh yang ada di bawah jaringan kita itu siapa aja sih di sana. Nah, kemudian statusnya ada 2. Pertama ada yang memang turunan langsung atau generasi bisnis. Yang kedua ada di bawah kita tapi bukan keturunan langsung kita. Betul. Gitu ya. Nah, ini di sini ada tadi namanya menu My Team ya, My Community ya, menu My Community. Jadi ini adalah jaringan kita atau komunitas kita yang ada di bawah ID kita ya. Kemudian juga di sini ada rekomendasi placement. Betul, ada rekomendasi placement. Kemudian di situ juga ada placement terakhir. Nah, placement terakhir itu siapa sih? Nah, ID-nya ada,
namanya siapa, kemudian tentornya juga siapa bisa ketahuan di sana. Gitu. Jadi ya. kalau misalnya yang udah lama nih nggak buka VO atau udah lama nggak placement, jadi ingin tahu terakhir placement itu di siapa, cabang mana gitu ya? itu kita sudah informasikan. Jadi kalau misalnya ingin placement langsung di bawah ID yang terakhir kita placement, bisa langsung cari ID-nya, di copy lalu dicari di kolom pencarian. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi di sini ada menu placement gitu ya. Nah, menu placement, nah ini adalah daftar pending placement. Jadi ini daftar pending placement itu adalah nama-nama user ID atau mitra-mitra kita yang memang belum di placement ya. Jadi kita bisa lihat nih pending placement di sini. Nah, ini ada dua nih actionnya. Yang pertama adalah placement, kita melakukan placement. Yang kedua adalah kita melakukan transfer mentor. Nah, teman-teman mungkin kan yang bagi teman-teman yang sudah mengikuti itu waktu itu penjelasan selama 7 malam ya dari Pak Hari gitu kan, pasti harusnya sudah paham apa yang harus action, apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki mitra-mitra yang belum kita placement. Apakah kita harus melakukan placement atau kita harus melakukan transfer mentor? Nah, bagi kawan-kawan yang sebelumnya sudah mengikuti penjelasan dari Pak Hari gitu ya, pasti tahu apa yang harus dilakukan terhadap ID-ID atau mitra-mitra yang ada di pending placement. Apakah saya harus melakukan placement ataukah saya harus melakukan transfer mentor gitu. Nah, bagi teman-teman yang waduh saya ketinggalan nih waktu training sama Pak Hari, nah teman-teman juga kan bisa lihat rekaman videonya. Oke, jadi di sini di halaman pending placement itu ada dua. Pertama ada menu placement, yang kedua ada transfer mentor. Oke, lanjut Report score. Jadi menu report score ini di sininya belum berubah, Re. Oke. Oke, nah, coba close dulu ya, Pak. Kita coba keluar dulu ya. Jadi selanjutnya tadi ya setelah ada menu pending placement itu ada menu report score ya. Betul. Ada menu report score. Nah, di mana di menu report score ini kita bisa tahu catatan-catatan mengenai skor yang kita miliki, gitu ya. Jumlahnya berapa, kemudian dari mana dan lain sebagainya itu bisa kita bisa mengetahuinya. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin saat ini juga kan sudah, atau ada teman-teman yang saat ini lagi buka juga untuk virtual office-nya, silahkan untuk mempelajari gitu ya apa-apa yang kita bahas. Jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, silahkan untuk langsung bertanya kepada kita atau melalui chat yang sudah tersedia di Zoom ya. Saya coba cek apakah sudah ada chat juga yang masuk di sini. Jika sudah ada nanti akan saya bacakan. Nah, lanjut lagi, saat ini kita ada menu namanya report score. Nah, report score ini ada dua ya submenunya, ada skor hari ini dan ada total score. Nah, di sini ada LJS skor hari ini. Di bawahnya ada skor bonus kepemimpinan dan ada skor reward gitu. Silakan, Re. Yang Habib screen ada. Ya, ini yang screen yang tampil yang screen Pak Habib. Oh enggak, yang Rere. Nah, oke. Ya. Siap. Ya. Nah, ini ada tabel skor bonus kepemimpinan, kemudian ada tabel skor reward. Nah, ini ada, kita bahas dulu skor hari ini ya, Re. Betul. Silahkan. Nah, jadi ini pertama ya, kita untuk LJS ini kan ada LJS 1 atau kumpulan 1 sampai dengan kumpulan 5 gitu ya. Sesuai statusnya ya, betul, Pak Habib. sesuai dengan statusnya. Nah, ini adalah, terus di situ tuh ada coba ke atas. Ada ke atas. Nah, di situ ada carry forward, kemudian ada hari ini, ada total. Carry forward itu apa sih? Misalnya ya, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya gitu ya. Jadi carry forward itu adalah jumlah skor yang dibawa dari hari sebelumnya ya, Ria. Jadi misalnya di jaringan saya itu terjadi misalnya
di cabang 1 gitu ya, di cabang 1 atau nanti itu di LJS 5 kalau MBP ya ketemunya. Misalnya itu terjadi skor di cabang 1 itu 3575 penambahan skornya. Kemudian di cabang 32 itu terjadi misalkan 3576 gitu ya. Nah, itu kan pada saat terjadi 3575 itu kan dihitung nih menjadi bonus kepemimpinan. Betul. Sedangkan kan masih ada sisa 1 skor. Kan yang satunya tadi cabangnya itu adalah 3575, satunya lagi itu adalah 3576. Maka ada sisa selisih 1 skor. Nah, 1 skor inilah yang dibawa atau carry forward ke perhitungan selanjutnya. Jadi misalnya ketika tadi di cabang 32-nya atau di cabang 1-nya itu 3576, maka di hari berikutnya itu di cabang 32-nya itu sudah ada 1 skor. Karena ada bawaan sisa skor yang sebelumnya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan carry forward gitu ya. Nah, ini tampilannya. Jadi kita bisa lihat nih di LJS 1 kita ada nggak terjadi nggak carry forward gitu ya. Kemudian juga terjadi pasangan nggak gitu kan. Terjadi pasangan dalam artian skornya ya. Kita melihat skornya misalkan di LJS 1 atau kumpulan 1 nggak ada nih. Nah, di situ kan kelihatan ya teman-teman, di situ ada kumpulan 1. Artinya itu cabang 1 dan cabang 2 yang dibandingkan gitu ya. Semuanya sampai dengan LJS 5 gitu ya, atau kumpulan 4. Betul, jadi jika hari ini ada penambahan skor lagi Pak Habib, maka akan kita totalkan skor yang carry forward dengan skor yang terjadi di hari ini, lalu kita totalkan, lalu kita hitung. Oke ya, kawan-kawan semuanya, jadi pembahasan kita ini sambil juga kita coba untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Ini tadi ada yang bertanya gitu ya, karena waktunya terbatas, jadi kita juga sesekali bahas pertanyaan menu pencarian di My Community, apakah bisa dicari dengan memasukkan nama mitra. Nah, tadi di My Community itu kan ada menu pencarian ya, ada menu pencarian. Nah, di situ pertanyaannya apakah di situ bisa dilakukan pencarian dengan nama mitra atau tidak gitu. Ini bukan Pak Habib, ini ya menu pencarian ini yang dimaksud. Betul, di My Community. Ya, jadi untuk saat ini sekarang masih berdasarkan ID ya. Masih spesifik. Kalau misalnya nanti ada masukan dari mitra agar lebih memudahkan untuk melakukan pencarian berdasarkan nama atau mungkin nomor handphone, akan kita coba tambahkan ya Pak Habib. Ya, nah ini teman-teman, jadi untuk di My Community ini saat ini pencariannya memang masih menggunakan ID. Nah, jadi ke depannya jika misalnya memang itu bisa memudahkan juga, nanti insya Allah kita akan tambahkan ya, bisa saja kita tambahkan nanti dengan berdasarkan pencarian dengan menggunakan nama. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Habib. Kemudian juga kita lanjut dulu ke menu berikutnya. Tadi setelah community kita ada menu pendaftaran. Nah, ini teman-teman, ini ada menu pendaftaran di mana di sini itu ada beberapa pendaftaran ya. Pertama pendaftaran loket, kedua pendaftaran stokis, ketiga pendaftaran merchant gitu ya. Jadi ini teman-teman sudah hafal sendirilah gitu ya. Pertama pendaftaran loket, kita udah buka nih dari akhir tahun 2019 sebenarnya pendaftaran loket. Silakan teman-teman bisa daftar di sini. Kemudian juga untuk menjadi stokis dan juga pendaftaran merchant. Nah, ini pendaftaran merchant itu adalah pendaftaran merchant QRIS. Nah, teman-teman bisa klik di sini atau juga bisa di webnya Paytrend.id. Di situ ada pertanyaan link pendaftaran merchant. Kemudian selanjutnya adalah menu belanja. Nah, di menu belanja ini kita bisa lihat nih, pertama ada menu produk. Nah, produk. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada list produk-produk yang dijual. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pencarian, misalnya yang tampil di depan kan itu produk-produk, misalnya ada Innovio. Kita misalkan mau nyari misalkan contohnya misalnya kopi misalnya. Nah, teman-teman bisa melakukan juga di sana gitu kan. Bisa juga di
sana, nah Samsung, X-Cover misalkan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa nyari. Jadi tidak perlu melakukan harus scroll satu-satu. Nah, kemudian gimana ini cara belinya gitu. Nah, ini kan ada nama produk, kemudian juga ada harga. Nah, ini tinggal klik saja, di sana tuh ada menu tulisan quantity. Nah, tinggal klik saja itu tambah atau kurang. Maka di layar yang warna oranye, nah di situ akan ada tertera produk yang kita pilih itu rabatnya berapa, skornya berapa, kemudian harga rupiahnya berapa. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya sebelumnya sudah memilih, kemudian teman-teman logout gitu ya, logout. Nah, kemudian pada saat masuk perhatikan di bar atau di kotak yang oranye itu udah terisi apa belum? Isi apa belum ya? Betul. Jadi harus perhatikan juga ya ketika teman-teman misalkan sudah logout kemudian masuk ke VO, misalnya ada sebelumnya teman-teman tuh pernah milih tapi belum diselesaikan. Nah, itu akan tertera seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan aja. Betul, tinggal melihat nih apa yang udah terpilih. Setelah itu tinggal lanjutkan ya. Tinggal lanjutkan, kemudian di sini ada pembeliannya ini kan. Jenis pembelian. Jenis pembeliannya ini mau dalam bentuk voucher atau dalam bentuk fisik gitu kan. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini. Lalu kemudian nah, histori pembelian produk, kemudian stok voucher, stok lisensi ya, stok lisensi coba stok lisensi diklik. Ini buat mitra-mitra yang sebelumnya memiliki stok lisensi. Betul. Nah, ini banyak yang teman-teman mitra ini bertanya gitu kan, atau mungkin lupa atau belum tahu. Jadi saat ini ketika teman-teman dulu misalnya saya masih punya stok stok lisensi gitu ya, dulu masih punya stok lisensi. Nah, apakah sekarang masih bisa diaktifasi atau tidak? Nah, jadi jawabannya adalah masih bisa. Jadi selama di stokis atau di teman-teman sendiri, selama memiliki stok kode aktivasi atau kode lisensi yang zaman dulu itu masih bisa dipakai. Betul. Jadi masih bisa dipakai. Silahkan teman-teman untuk melakukan aktivasi dengan menggunakan serial yang lama. Betul. Nah, di sana juga ada ya di menu stok lisensi itu. Kita juga bisa transfer nih ke orang lain gitu. Terutama untuk MBR ya Pak Habib. Jadi ketika ada MBR yang ingin upgrade, kemudian lisensi itu ingin dipakai, itu tinggal ditransfer ke mitra MBR seperti itu. Tinggal masukkan ID-nya nanti. Oke. Nah, kemudian lanjut ya, ini ada bertanya nih. Berapa lama proses pendaftaran QR merchant yang kita daftarkan dan notifikasinya bisa dilihat di mana? Terima kasih. Nah, ini dari Mas Beni di Tangerang ya. Mas Beni, jadi untuk pendaftaran QR itu, pendaftaran QR, jadi setelah kita melakukan pengisian formulir ya, melakukan pengisian formulir, di sana nanti tim kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi data-data dan lain sebagainya ya, data-data dan sebagainya. Jika sudah approve, itu nanti akan ada masuk ke email. Nah, teman-teman nanti akan ada masuk ke email adalah untuk melakukan pembuatan password atau akun merchant. Jadi nanti teman-teman pada saat udah daftar ya, ketika nanti misalnya di approve atau di reject atau ditolak, itu akan ada notifikasi via email. Jadi pada saat di approve misalnya nanti akan ada email, kita akan kirimkan link untuk melakukan proses pembuatan akun merchantnya. Jadi di sana akan diminta untuk pembuatan password akun login ke akun merchant. Nah, tapi saat teman-teman mendapatkan email tersebut ya, itu tidak bukan berarti QR-nya sudah tergenerate. Karena QRIS ini di-generate bukan sama kita, tapi sama lembaga yang memang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia untuk melakukan proses proses generate atau pembuatan kode QR ini secara nasional. Biasanya dari sisi kita itu pada saat misalkan tanggal 1 kita melakukan pendaftaran, maka biasanya itu adalah 2 atau 3 hari prosesnya untuk melakukan generate QR. Jadi teman-teman pada saat tanggal 1 melakukan proses pendaftaran, silakan untuk melakukan pengecekan via email. Siapa tahu sudah ada notifikasi dari kita untuk melakukan pembuatan akun atau pembuatan password di akun merchantnya kita. Adapun QR-nya itu didapat dari mana sih? Nah, QR-nya itu nanti akan teman-teman dapatkan melalui email juga. Jadi pada saat sudah
melakukan proses pembuatan akun merchant. Akun merchant itu buat apa sih? Nanti teman-teman buat melihat hasil transaksi teman-teman lakukan. Misalnya saya sudah melakukan penjualan tanggal sekian, nilainya berapa. Nah, itu bisa dilihat di akun merchantnya teman-teman. Adapun QR-nya nanti kita akan kirimkan di hari-hari berikutnya. Biasanya sih dari kita saat ini 3 hari gitu ya, walaupun kita sampaikan 7-14 hari. Betul. Tapi pada kenyataannya prosesnya itu adalah rata-rata di 3 hari. Di 3 hari ya. Kecuali kalau Sabtu Minggu tidak dihitung ya, Sabtu Minggu tidak dihitung. Hari kerja. Betul, hanya di hari Jadi akun merchant itu berbeda dengan akun virtual office ya Pak Habib ya? Betul, gitu ya. Oke, ya. Kemudian ada juga tadi ini usul Pak, pencarian di My Community bisa input nama Pak agar kami bisa bantu mencarikan ID mitra yang lupa. Oke ya, tadi sudah kita tampung. Insya Allah nanti dalam perbaikan ke depan kita akan sertakan untuk pencarian melalui selain ID ya, bisa nama dan lain sebagainya. Untuk notifikasinya di email yang mendaftarkan atau email yang didaftarkan. Di email yang didaftarkan Pak. Jadi kalau misalkan pada saat, nah di sini kan ada ya untuk buka merchant itu emailnya siapa. Nah email inilah yang nanti akan menerima notifikasi. Gitu. Jadi di form pendaftaran betul ya, di email yang didaftarkan. Jadi teman-teman nanti akan pada saat sudah daftar QR merchant, nah teman-teman silahkan pantau untuk emailnya karena nanti akan ada notifikasi yang kita kirimkan. Nah biasanya teman-teman pada saat kita kirim notifikasi tidak ngeh kalau ada email masuk. Nah di situ soalnya untuk create password itu password merchant ya. Di situ ada batas waktunya, kalau nggak salah kurang lebih 1 jam. Jadi kadang ada teman-teman yang pada saat kita kirim email, wah udah 2 jam nih, gitu kan, jadinya di situnya expired. Nah jika seperti itu, teman-teman bisa menghubungi kawan-kawan kita di live chat untuk minta dikirim ulang link untuk pembuatan akun merchantnya, seperti itu. Oke, lalu, wah ini udah nggak terasa ya, udah mau jam 3. Tapi kita lanjut aja dulu, karena ini masih pembahasannya sebenarnya masih lumayan dan teman-teman juga masih antusias kayaknya gitu ya untuk mendapatkan penjelasan ini. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut menu komisi dan pencapaian. Betul. Nah, di sini ada menu komisi dan pencapaian. Nah, di sini ada indeks dan rabat. Ya, ada indeks dan rabat. Nah, di sini kita bisa melihat per tanggal, kemudian rabat secara internasionalnya itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Kalau ini yang ditampilkan di layar kaca ya, ini adalah data data dummy gitu ya, atau data contoh, bukan realnya yang saat ini ada di VO-nya teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah data-data contoh kurang lebih seperti ini. Ada tanggal, kemudian ada rabat internasionalnya gitu ya. Nah, kemudian ada report komisi. Nah, di sini ada report komisi, ada sumber ujrohnya dari mana, kemudian pembayarannya, dan ada rekapitulasi komisi atau bonusnya. Di situ bisa terlihat ada KM. KM itu apa sih? Nah, teman-teman tinggal arahin aja. Tuh, tinggal arahin aja ke icon kuning yang bertuliskan I. Nah, di situ KM adalah komisi mentor, kemudian ini bonus pengembangan generasi dan lain sebagainya. Selain itu Pak Habib, di report komisi ini kita juga bisa melihat detail dari setiap bonus yang kita dapatkan. Contohnya ini komisi mentor. Nah, kita kan ingin tahu komisi mentor ini dari mitra yang mana nih. Gitu. Nah, ini nanti ada detailnya. Sumbernya dari ID mana, ini ada detailnya di sini. Ini di VO yang nanti yang baru atau sekarang udah live? Sekarang sudah live. Oh, sekarang udah live ya. Jadi teman-teman bisa dilihat juga ya. Tadi penjelasannya seperti itu. Oke, kemudian ini report komisi ya. Kemudian pembayarannya itu kapan dan tanggal berapa. Nah, kemudian di situ ada saku komisi. Nah, ada saku komisi di sini. Ada saku komisi, artinya komisi kita tuh ada tempat penampungannya. Nah, di situ teman-teman silahkan bisa untuk melakukan withdraw gitu ya, atau penarikan ke akun Imani. Saat ini sementara ke akun Imani ya, kemudian nanti tinggal di withdraw, tinggal dimasukin aja nomor handphone yang terdaftar di Imaninya tersebut ya gitu.
Dan tentunya harus sudah di linkage tadi ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan linkage ya. Betul. Kaitannya dengan linkage, jadi tadi teman-teman pentingnya linkage itu di sini. Pada saat teman-teman belum melakukan linkage, maka belum bisa melakukan withdraw e-money ya. Betul. Tuh, jadi ini harus dilakukan linkage juga gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada menu pencapaian. Menu pencapaian di sini ada dua submenu, ada reward reguler dan reward promo gold expander ya. Reward reguler ini sekarang di sini sudah bisa lihat detail cabang mana yang mendapatkan reward. Betul. Seperti itu Pak Habib. Selain itu juga kita bisa melihat progres dari tiap LJS-nya. Ya. Jadi tentunya mitra-mitra semua bisa langsung melihat cabang mana saja yang skornya sudah mendekati untuk mencapai reward gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bawah menu pencapaian ada apa lagi, Re? Promo Gold Expander. Nah, ini yang Gold Expander. Betul. Sama ya, di sini juga di Gold Expander ini teman-teman nanti bisa melihat gitu kan progresnya untuk ID saya tuh udah sampai mana gitu ya. Kemudian belanja pribadinya udah dilakukan apa belum nih? Jangan sampai kita kelewatan nih. Teman-teman atau mitra-mitra di bawah kita itu sudah melakukan pembelanjaan Gold Expander sedangkan kitanya tidak. Kan sayang karena untuk poin GX ini akan dihitung ya setelah kita melakukan pembelian paket GX. Atau setelah kita melakukan pembelian produk Gold Expander ini. Jadi jangan sampai keduluan sama mitra-mitra kita nih gitu kan. Jadi pastikan bahwa saat ini kita sudah terdaftar di program Gold Expander. Menu selanjutnya keluar. Nah, itu untuk logout ya, yaitu untuk logout gitu. Jadi teman-teman nggak kerasa ya sebenarnya penjelasan kita ini tadi kita proyeksikan 1 jam, tapi ternyata ini sebetulnya 1 jam kurang gitu. Jadi masih banyak sekali istilahnya tadi kita sudah bahas secara garis besarnya. Fitur-fiturnya seperti apa, fungsinya seperti apa, namun juga ini menjadi catatan kayaknya kita nanti harus ada pertemuan selanjutnya gitu ya, untuk membahas lebih detail per menu gitu, per menu membahas lebih detail dan kemudian kita bisa diskusikan ke teman-teman. Tadi ada yang sempat bertanya untuk pembelian produk itu sebaiknya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk voucher gitu ya, ada bertanya seperti itu. Nah, sebetulnya itu kan tergantung dari kebutuhannya kita gitu ya. Untuk misalnya gini, misalnya contohnya, wah saya ini untuk stok gitu ya. Untuk stok bukan untuk saya gunakan dulu misalnya ya sebaiknya itu beli dalam bentuk voucher. Dan nanti voucher itu bisa diklaim ketika produknya akan digunakan. Voucher itu bisa diklaim. Nah, klaimnya ini kan bisa pertama kita ya udah saya klaim vouchernya aja gitu ya, atau saya klaim produknya. Artinya pada saat saya klaim produknya, nah itu vouchernya itu kan sebetulnya skornya, maksud saya skornya itu bisa kita pilih nih apakah produknya untuk pribadi dan skornya juga untuk pribadi, atau produknya untuk saya pribadi tapi skornya untuk orang lain. Itu bisa. Dan bisa sebaliknya. Betul, bisa skornya sebaliknya. Untuk kita pribadi dan produknya untuk orang lain. Makanya tadi di menu pembelanjaan itu ya, di menu skor itu ada produk atau history yang produk-produk non-skor. Artinya, itu produk-produk non-skor itu adalah produk-produk yang skornya itu udah kita klaim. Betul. Nah, tapi ini harus diperhatikan juga nih, pada saat saya atau kita ini mau klaim skor ya, misalnya saya punya stok voucher nih yang belum kita klaim. Betul. Kalau saat itu kita melakukan klaim produk, maka otomatis vouchernya pun terklaim kan? Betul, Pak. Betul. Nah, tapi kalau niat kita saya mau klaim untuk skornya aja ya, lakukan aja di situ nanti klaim skor, jangan klaim produk. Karena kalau klaim produk itu artinya bahwa kita itu akan mengklaim produk sama skornya gitu. Betul. Jadi teman-teman nanti bisa transfer produk itu bisa buat diri sendiri, bisa juga produknya untuk orang lain. Contoh, saya misalnya beli Viagra gitu ya, skornya sekian, ya udah skornya buat saya, tapi Viagra ini ada yang butuh, ya udah saya tinggal kasihin aja. Tapi pada saat yang saya transfer produknya itu sudah tidak ada skornya. Seperti itu. Nah, itu yang harus yang harus kita perhatikan gitu ya, yang harus kita perhatikan.
Nah, terus kemudian nih ada lagi yang bertanya, izin bertanya Pak, masalah rabat kalau kita melakukan pembelian produk kan dapat rabat. Pertanyaannya, pembagian rabat hanya untuk diri sendiri atau bagaimana sistem pembagiannya Pak? Nah, jadi rabat itu kan makanya di sana itu nanti ada tertulis rabat internasional gitu ya. Betul. Artinya dari setiap produk yang kita beli itu kan ada rabatnya, ada skor, ada rabat. Nah, di sini contoh, ini ada rabat internasional. Artinya kenapa disebut rabat internasional? Karena kan yang belanjanya itu bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi teman-teman yang ada di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, dan lain sebagainya juga kan sama melakukan pembelanjaan. Nah, rabat ini dikumpulkan. Jadi rabat ini tidak hanya untuk pribadi, tapi misalkan contoh, misalkan saya beli produk senilai anggaplah 400.000. Di situ tertera rabatnya, skornya misalnya 3575, kemudian rabatnya 100.000. Nah, maka rabat hari itu dijumlahkan antara rabat dari saya, dari Rere, dan dari teman-teman di hari itu, dijumlahkan rabatnya ada berapa. Nah, dari rabat itulah nanti kita hitung untuk pembayaran komisi. Dan kita akan bagikan kepada mitra-mitra yang masuk kualifikasi. Betul, yang masuk pembagian kualifikasi bonus di hari itu. Iya, jadi rabat itu tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya, tapi itu akan dihitung, dijumlahkan, kemudian itu dibagikan kepada seluruh mitra-mitra yang memang memenuhi kualifikasi gitu. Ini udah jam 3 lebih, tapi kalau saya lihat ini teman-teman masih masih antusias, dan ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas di sesi ini, tapi ini bisa menjadi satu masukan juga kayaknya nih untuk acara-acara selanjutnya. Mungkin kita nanti bisa kita fokuskan misalnya ke menu apa gitu ya. Ke menu apa sehingga ini bisa mengakomodir teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi gitu ya. Betul. Ini kalau kita lihat nih, kita belum bisa membacakan dan membahas semua pertanyaan-pertanyaannya yang dari kawan-kawan ya yang disampaikan. Ini baru kita bacakan yang dari Zoom ya. Kita juga di YouTube dan Instagram dan lain sebagainya itu ada beberapa juga teman-teman yang menyaksikan juga, karena ini waktu yang memang tidak terbatas gitu ya. Tapi di sini saya melihat insya Allah ini untuk kedepannya ya, untuk sesi tanya jawabnya ini akan coba nanti kita si durasinya mungkin diperpanjang ya. Mungkin kalau teman-teman yang lama mungkin pernah melihat dulu ada acara yang saya isi itu adalah tanya aja. Nah, betul. Tanya aja itu adalah pertanyaannya memang dari awal sampai akhir ngebahasnya itu adalah pertanyaan aja gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan saya bacakan, kemudian di situ saya jawab. Ya, ini juga di teman-teman betul Pak, masih banyak yang belum paham betul. Nah, ini juga dari antusiasme teman-teman nih. Kedepannya insya Allah coba nanti kita akan bikinkan satu acara atau satu kegiatan seperti ini, di mana di situ hanya membahas mengenai ya kita langsung tanya jawab aja. Langsung tanya jawab aja, baik yang nanti itu kita tentukan temanya, ataupun mungkin bisa jadi itu temanya bebas gitu. Betul. Jadi kita bedah betul ya, betul kita bedah. Jadi kalau kayak ke klinik itu berarti teman-teman di sini kan butuh konsultasi, Betul. Butuh konsultasi. Kalau ini kan hari ini nih kita awali dengan kita menjabarkan membahas mengenai virtual office ya. Kemudian teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dan kita bacakan. Jadi teman-teman ini kayaknya kalau saya lihat nih perlu konsultasi gitu ya, perlu Betul. Konsultasi. Jadi sudah cocok sebenarnya dengan program kita namanya Klinik Training.net. Di mana di klinik itu kan orang kita bisa bahas produk, bisa bahas bisa juga konsultasi gitu. Betul, ya. Pak. Dari mulai konsultasi kesehatan sampai konsultasi bisnis. Nah, Betul. Ini jadi teman-teman ini ya sekali lagi mohon maaf bagi teman-teman yang belum terbaca untuk pertanyaannya, dan juga mungkin tadi kita nggak sempat kita buka juga untuk interaksi langsung gitu ya, karena tadi kita menjelaskan lumayan padat, kemudian juga tadi kita sempat bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya.
Tapi pasti, pendaftaran merchant itu ini apa semua... Pak? Nah ini masih banyak juga kan teman-teman yang bertanya gitu ya. Gimana Rek? Jadi chat ini walaupun kita tidak dibacakan, tapi betul. pasti akan kita collect. Iya betul. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah bertanya, tetapi atau memberikan masukan, betul, memberikan masukan, tetapi belum sempat kita bacakan di sini, baik via chat maupun ya apapun, insya Allah itu akan kita kumpulkan, akan kita collect ya, kita kumpulkan untuk jadi nanti kita menjadi bahan masukan bagi kita. Oh ternyata teman-teman tuh butuh ini, butuh itu, dan itu akan menjadikan masukan-masukan yang sangat berarti buat kita. Nah, pendaftaran merchant itu apa Pak? Nah, tadi gitu ya. Ini juga mungkin ini akan menjadi satu bahan pembahasan yang khusus mungkin ya. Insya Allah nanti kita akan ada bahas merchant gitu ya. Bahas merchant itu apa sih? Kemudian bagaimana cara daftarnya, bagaimana pula cara mendapatkan uangnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya. Insya Allah teman-teman semuanya, kawan-kawan yang menyaksikan langsung melalui Zoom maupun melalui YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, ini bukannya tidak ini gitu ya, pengennya sih kita menemani teman-teman tuh dari mulai pagi sampai sore bahkan malam gitu, hanya memang dengan keterbatasan waktu. Tapi dari sini saya bisa melihat gitu ya, melihat antusiasme teman-teman yang yang sangat tinggi sekali gitu ya untuk berinteraksi dengan kita. Kayaknya barusan ada yang angkat tangan ya. Pak Mujianto ya, Pak Mujianto. Nah, teman-teman coba dibantu, mungkin ini terakhir ya dengan Pak Mujianto. Kita akan coba berinteraksi dengan Pak Mujianto. Silahkan Pak Mujianto. Di Madiun ya Pak? Ya Madiun, tapi ini domisili di Ponorogo. Oh iya. Gimana kabarnya Pak Mujianto, sehat? Ya, kemarin kan sudah gini ya, usul sama Pak Alfian sama Pak Hari untuk kartu member tolong ya. Oh, kartu member. Oh iya. Bisa juga gitu loh. Bisa ada ID-nya atau HP atau terus keterangannya kan bisa gitu, atau statusnya apa gitu. Oh, mengenai kartu member ya Pak ya? Oke, ya. Kartu member. Betul. Terus, ya sama yang kedua yang replika. Ini benar-benar ditunggu mitra. Oke, maksudnya web ya atau landing page ya? Landing page. Webnya dari manajemen. Oke. Oke, terima kasih Pak Mujianto ya. Saya coba untuk menjawab. Pertama mengenai kartu member atau kartu kemitraan. Insya Allah nih itu sedang kita siapkan ya. Betul. Sedang kita siapkan teknisnya. Nanti lagi disiapin sama teman-teman di IT juga. Intinya bagaimana supaya distribusinya itu nanti mudah ya. Mungkin kita akan coba kolaborasikan ya dengan sisi teknologi, misalnya untuk desainnya itu misalnya nanti kita akan sampaikan itu di email, kemudian nanti teman-teman bisa cetak sendiri, tinggal download langsung, kemudian dicetak dan dilaminating sendiri-sendiri. Misal gitu seperti itu. Tapi intinya untuk kartu member ini sedang kita siapkan dan sedang kita carikan mekanismenya untuk yang supaya mekanisme itu lebih simpel teknisnya untuk bagaimana distribusinya ke kawan-kawan di seluruh tanah air dan juga yang di mancanegara. Terus yang kedua mengenai web replika gitu ya atau landing page. Nah, ya ini ya bocoran juga sih sebetulnya ya. Saat ini mohon doanya nih, insya Allah sedang dipersiapkan. Targetnya itu mungkin kalau misalnya tidak ada halangan, mungkin insya Allah mudah-mudahan di akhir bulan ini atau di awal bulan depan itu sudah bisa. Tapi yang pasti gitu ya, untuk web replika, teman-teman nyebutnya web replika atau ada landing page juga, itu yang pasti sedang kita produksi. Insya Allah dalam waktu dekat ketika udah selesai, kita nanti akan launching dan bisa digunakan kawan-kawan semuanya untuk tentunya promosi secara online. Betul. Gitu Re. Karena istilahnya kalau dengan web replika atau landing page ini, teman-teman yang nggak bisa menjelaskan pun akan mudah. Betul, karena hanya tinggal share linknya aja, itu sudah bisa menyebar kemana-mana.
Dan tentunya pada saat ada orang lain atau calon mitra yang tertarik, itu udah otomatis kita akan menjadi mentornya. Doain ya Pak Mujianto, jadi 2 poin tadi memang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan itu akan segera kita rilis. Ya, apa yang saya sampaikan memang betul, sedang kita kerjakan. Gitu. Ini Pak Darwis, untuk kartu membernya dibuat digital saja. Mitra-mitra tinggal klik. Ya, sedang. Oke. Siap Pak Mujianto, terima kasih atas informasinya. Doain kita ya, mudah-mudahan sedang prosesnya diberikan kelancaran. Oke, tidak terasa ya, waktu sudah jam 15:20 dan kalau di waktu Bandung dan sekitarnya ini sudah azan asar juga. Jadi jadwalnya sih sampai jam 3, tadi cuman sampai 1 jam. Tapi ternyata melihat antusiasme dari kawan-kawan, ini akan jadi pertimbangan kita juga ke depannya. Mungkin nanti kita untuk memperpanjang durasi, apakah mungkin kita mulai dari jam 1:30 atau jam berapa gitu ya. Atau mungkin juga kita akan nanti angkat lagi misalnya mengenai program dulu lah. Misalnya bagaimana kita diskusi benar-benar dari pertanyaan saja. Jadi membahas konsultasi dan dari teman-teman punya masalah apa gitu ya, bisa nanti dibahas di situ supaya nanti juga mungkin kita bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu. Nampaknya teman-teman untuk sore hari ini karena waktu juga memang sudah overlap ya, udah lebih hampir setengah jam, dan juga untuk warga Bandung dan sekitarnya ini sudah adzan asar. Kami mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal sampai akhir ada hal-hal yang tidak berkenan di teman-teman. Mohon maafkan kami di sini gitu. Ada yang disampaikan, Re? Cukup Pak Habib. Oke, jadi teman-teman mohon doanya mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan, apa yang sedang kita kerjakan selalu diberikan kelancaran dalam prosesnya, dan doa yang sama juga dari kami untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam aktivitas kesehariannya, terutama dalam menjalankan bisnis ini, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga diberikan hasil yang berkah melimpah. Demikian dari kami berdua di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana? Kan punya aplikasi Paytrade. Emang udah lancar ya? Lancar. Usaha lancar, pakai data lancar, token lancar, PPOB semua lancar. Mas Bona, ternyata ada Mas Bona, semuanya jadi lancar.